di keluarga lah ya. Tapi keluarga sendiri malah kebanyakan kasus maksud saya untuk yang tahapan konseling itu bisa masuk dalam tahapan itu adalah ketika misalnya ada keluarga kita yang misalnya bercerita nih, misalnya Bu atau Pak atau misalnya Om, Tante, saya menjadi korban nih misalnya bla bla bla. Nah itu tolong jangan pernah memberikan statement nggak mungkin, itu kan saudara kamu, nggak mungkin, itu kan majikan kamu, kayak gitu-gitu loh. Itu membuat korban akhirnya dia merasa sendirian, dan akhirnya ketika dia mengalami kekerasan lagi, dia tidak mau lagi, tidak mau lagi untuk bercerita, gitu. Yang paling gampang anak-anak deh biasanya. Anak-anak suka cerita kan, anak-anak kan polos ya. Misalnya Pak, tadi sih misalnya Om itu megang-megang ini, terus kan biasanya orang tuanya kan masa sih bedanya itu kan uang kamu, itu kan saudara kamu. Padahal yang harus kita ketahui bersama adalah pelaku itu justru banyak yang dari lingkungan terdekat, orang terdekat, bisa keluarga, bisa tetangga, atau siapapun yang ada di dekat kita. Jadi tolong kalau ada yang bercerita dengarkan dulu ya. Kemudian jangan salahkan korban. Tadi balik lagi yang poin satu ya. Setelah itu nanti baru kemudian mencari solusi yang terbaik. Siapa yang bisa kita mintai bantuan untuk penanganan korban nih, apakah memang harus ke psikolog atau bahkan ada yang harus mungkin ke psikiater. Mungkin kalau pemirsa Mubadalah belum terlalu memahami, kalau psikiater itu berbeda dengan psikolog. Kalau psikiater kan ada itunya ya, ada resep obat, ada obat yang harus dikonsumsi untuk membantu pemulihan korban. Kalau psikolog kan enggak, hanya psikolog yang Kemudian yang ketiga itu nanti ada yang bisa kita lakukan adalah cari teman untuk sharing atau bercerita. Si korban itu? Si korbannya. Nah, jadi kalau bagi korban berarti dia harus mencari orang yang bisa dia trust, yang bisa dia percaya. Bisa jadi itu teman, bisa jadi itu kalau di sekolah mungkin gurunya. Atau mungkin kalau ada tokoh agama kan, kalau di desa-desa biasanya suka ke tokoh agama ya Mas. Tokoh agama, entah itu bunyai, entah itu Pak Kiai. Silakan ceritakan. Kalau masih tidak menemukan juga, silakan tuliskan itu, bisa di kalau bukan nggak bisa bercerita, tuliskan melalui saja. Bisa, kalau zaman dulu mah pakai buku diary kali ya. Sekarang bisa pakai WhatsApp, bisa di blog sendiri kan begitu ya. Itu sebenarnya salah satu cara untuk kalau itu kan, kalau masalah kan ibarat sampah ya. Nah itu harus dibuang. Jangan dipendam. Nah makanya termasuk untuk yang para pendamping kasus, kalau di Balkis kan ada tuh pendamping kasus. Ibarat benda mereka itu tempat sampah. Jadi menampung sampah-sampah dari tempat sampah dari para korban. Nah untuk itu kan tempat sampah ada kapasitasnya. Kalau dia sudah penuh maka harus dibuang. Sama para pendamping juga begitu sebenarnya. Kalau peran lingkungan sekitar seperti apa Mbak terhadap kasus seperti ini? Misalnya orang si korban itu harus dituntut untuk bercerita, membuang sampah itu, misalnya seperti apa? Nah berarti kan bagi keluarga, bagi teman, saudara, lingkungan terdekat, yang bisa dilakukan adalah dukung korban, beri support korban. Sebenarnya saling terkait dengan yang tadi pertama, misalnya jangan menyalahkan korban. Nah, setelah itu beri dia dukungan. Maksudnya beri pandangan bahwa kamu masih punya harapan. Masa depan kamu masih panjang, karya kamu masih dinantikan banyak orang. Misalnya hidup tidak hanya sampai di sini, masih lebar lah kesempatan untuk itu. Nah itu sebenarnya adalah dukungan-dukungan yang sangat berarti bagi korban. Jangan sampai korban itu merasa saya sendirian, gak ada yang nemenin. Selama ini kan kalau misalnya sering mendengar ada korban yang suka entah itu menyayat tangan sendiri, mencoba untuk bunuh diri, atau mungkin akhirnya lari ke narkoba, penyalahgunaan narkoba. Itu kan sebenarnya karena dia merasa tidak menemukan orang yang tepat di mana dia bisa berbagi cerita, di mana dia bisa mensupport dia, yang akhirnya bisa membuat dia bisa keluar dari kekerasan yang dia alami. Itu sih barangkali Mas Dul, beberapa yang bisa kita lakukan bagi para
korban untuk pemulihan ya. untuk pemulihannya. Korban. Oke. Nah, Mbak, pernah nggak Balkis sendiri menangani korban, tapi korban itu susah? Ada juga korban yang tidak bisa mengungkapkan, lalu tidak mau diungkap kasusnya, baik kerana hukum. Jadi udahlah ini kadang-kadang ini takdir saya. Ya. Nah, itu seperti apa begitu? Pastinya ada, Mas. Jadi memang yang tadi saya bilang bahwa istilahnya kondisi psikologis korban yang datang itu kan beda-beda. Berangkat juga dari SDM dia, SDM korban kan yang berbeda-beda, itu juga akan berimbas pada proses recovery yang dia lalui. Oke. Gitu. Nah, biasanya kalau misalnya ada tuh korban yang diem aja, ada yang cuma 1 jam nangis saja ada, Mas. Via komunikasi itu? Ada yang by online, ada yang memang datang langsung cuma nangis doang, habis itu udah pulang. Jadi intinya gitu, kadang-kadang korban itu hanya butuh tempat dia buang sampah aja. Buang sampah itu. Oke. Nah, kalau melihat yang tahapan misalnya yang korbannya diem aja, akhirnya kan kalau diem aja kita kan nggak tahu nih yang korban pengennya rasakan seperti pengen apa, butuhnya apa. Itu biasanya kita akan langsung merujuk ke psikolog. Karena kapasitas kita kita menyadari kita belum sampai ke tahapan itu untuk bisa mengajak korban berani bercerita begitu. Itu biasanya nanti kalau ke psikolog mereka ada trik-triknya, strategi untuk korban mau berbicara. Oke, sip. Begitu. Oke. Nah, Mbak, selama ini banyak juga korban yang merasa bahwa ini adalah aib, bahwa ini adalah takdir. Nah, untuk menyadari itu, untuk menyadari bahwa itu tuh korban, tuh korban kekerasan terhadap perempuan atau apa gitu, itu seperti apa? Balkis mengkampanyekan itu, baik mengkampanyekan bahwa untuk bahwa itu adalah jenis kekerasan, lalu untuk pemulihan juga harus diungkap begitu. Iya. Kalau ngomong ke masyarakat itu kan gampang-gampang susah, Mas. Oke. Jadi memang kalau ke masyarakat biasanya kita akan pakai contoh-contoh atau sampel-sampel yang memang itu ada dalam keseharian kita. Contoh yang paling ini mungkin ketika misalnya kalau yang tadi saya contoh itu ya, ketika misalnya ada perempuan keluar malam itu belum tentu bukan perempuan baik-baik. Okay. Bisa jadi dia sedang cari obat untuk anaknya, kan begitu. Nah, itu kalau pakai contoh langsung biasanya masyarakat akan lebih bisa menerima. Karena itu mereka ada di kehidupan mereka masing-masing tuh setiap harinya. Atau misalnya ketika bilang misalnya kalau ke yang paling real ya, kalau kita kalau ke korban, ketika yang tadi Mas Dul bilang, ini kalau korbannya nggak mau lapor gimana? Keputusan untuk melapor atau tidak, memproses hukum atau tidak, itu memang haknya korban. Keputusan yang diambil oleh korban itu adalah haknya korban. Kalau kita pendamping itu tidak boleh, tidak bisa memaksa, tidak boleh mengambil. Udah kamu lapor aja, atau misalnya udah kamu harus cerai, kamu harus begini, nggak bisa. Itu haknya korban. Itu yang perlu dipertimbangkan. Ya, jadi kalau pendamping itu dia hanya bisa untuk memberikan konsekuensi yang akan dihadapi dari keputusan yang diambil oleh korban. Misalnya kalau mbaknya tidak mau melapor, maka nanti konsekuensinya ABCD dikasih tahu ya. Misalnya nanti pelakunya tuh mbak akan mencari korban yang lain lagi. Akan terulang lagi. Jadi yang nanti jadi korban tidak hanya mbak nih, bisa jadi nanti saudara mbak, adik mbak, atau kakaknya atau siapapun. Itu contoh yang paling gampang. Sama dengan halnya misalnya kalau di KDRT, kan banyak tuh mas. Dari 10 korban KDRT, paling yang mau proses hukum 1 orang, itu juga keuntungan. Biasanya bandingannya 10-1 ya. Iya. Udahlah ini resiko keluarga saya gitu ya. Jadi mereka lebih ada bahasa begini, udahlah mbak, yang penting saya pisah aja sama pelaku, nggak mau ribet. Kalau kita kan kalau ke korban itu biasanya jadi itu tadi pilihan, misalnya kalau mbaknya, ibunya memilih lanjut, nanti resiko yang dihadapi ABCD. Kalau memilih berpisah, maka nanti konsekuensinya ABCD. Jadi silahkan mbaknya yang lebih, yang nanti menjalani hidup kan ibu nih, mbak nih. Jadi silahkan misalnya mau memilih keputusan yang mana.
Jangan sampai nanti kita yang memberi keputusan di kemudian hari, lalu korbannya mbaknya sih dulu nyuruh saya begini. Menyalahkan kita ya. Oke, ya, oke, jadi oke. jangan keputusan itu bukan di tangan pendamping, tapi ada di tangan korban. Tapi tinggal cara kita bagaimana membuat korban itu berdaya dan bisa mengambil keputusan atas hidup yang dia jalani. Oke. Berarti peran kita sih hanya mendampingi, menemani, siap menjadi tong sampah. Kalau sudah penuh itu harus dibuang, Mas. Makanya pendamping yang saya bilang pendamping itu juga butuh healing. Ada waktu di saat dia harus juga mengeluarkan sampah yang dia alami. Oke, baik Mbak Ada, terima kasih sekali soal informasi pemulihan terhadap korban kekerasan terhadap perempuan. Lalu yang terakhir tadi mungkin mencari orang yang dapat dipercaya dari tempat sampah. Mencari tempat sampah. Nah, itu penting. Tapi Mbak, ada nggak di desa, di lingkup desa itu psikolog itu untuk itu ada nggak? Seharusnya dari puskesmas itu ada link yang bisa membantu masyarakat yang membutuhkan psikolog. Kalau di Cirebon itu sebenarnya itu kalau di UPTD puskesmas PKM puskesmas itu sudah ada informasi di mana masyarakat bisa mengakses layanan psikolog. Nanti yang dibantu dilingkan aja. Tapi ketemunya mungkin nggak di situnya. Nanti dihubungkan. Fasilitator aja di puskesmas yang selama ini terjadi di yang ada di Cirebon ya. Betul. Baik. Terima kasih Mbak Ada informasinya. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman pemirsa Mubadalah. Nah, jika tayangan ini baik, bermanfaat, silakan sebar ke media sosial masing-masing. Semoga ini memberikan manfaat untuk teman-teman yang menjadi korban, untuk kita selaku orang terdekatnya di lingkungan tetangga gitu, untuk memberikan penguatan, support korban. Betul. Terima kasih Mbak Ada. Sama-sama, semoga manfaat. Sehat semuanya. Baik, itu saja dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.